Masjid merupakan rumah tempat ibadah umat Islam. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat kehidupan bagi umat Muslim. Seperti kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi kajian agama, ceramah dan belajar Al-Quran sering dilaksanakan di masjid. Selain sebagai tempat ibadah umat Islam, masjid biasanya memiliki bangunan yang megah dan arsitekturnya yang indah. Masjid dibangun untuk bisa menampung banyak jemaah, tapi tak hanya dapat menampung jemaah dalam jumlah besar. Ada beberapa masjid di Indonesia yang memiliki arsitektur yang indah bahkan unik. Selain melihat bentuk bangunannya yang unik, Anda juga bisa mendapatkan pengalaman ibadah yang berbeda. Lantas, bagaimanakah masjid-masjid unik tersebut? Berikut Asal Muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak fakta beberapa masjid unik yang ada di Indonesia dalam jelajah waktu dan cerita. Masjid An-Nurumi, Yogyakarta. Pemirsa Asal Muasal, yang pertama ada Masjid An-Nurumi. Masjid ini terletak di Jalan Solo, Candisari, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Terletak di pinggir jalan raya, masjid ini tampak mencolok berkat kubah-kubah berwarna-warni dan bergaya arsitektur khas Rusia. Masjid An-Nurumi didirikan pada tahun 2005, terinspirasi dari Istana Kremlin di Moskow. Masjid ini sering dijuluki sebagai Masjid Permen karena kubahnya berwarna-warni mirip permen lollipop. Tak jarang, pengunjung yang mengira Masjid An-Nurumi sebagai toko kue atau tempat bermain, terutama karena plang nama masjid terletak agak jauh dari pagar depan. Setelah dijelaskan para pengurus masjid, barulah para pengunjung mengetahui kalau bangunan unik dengan warna-warna semarak ini merupakan sebuah tempat ibadah. Masjid An-Nurumi memiliki luas tidak terlalu besar, hanya menampung sekitar 500 jamaah. Walaupun begitu, bangunan tersebut telah banyak berjasa memberikan keteduhan bagi para pengendara yang ingin beristirahat sejenak dan menjalankan ibadah sebelum melanjutkan perjalanan. Selain itu, masjid ini juga menjadi daya tarik wisatawan lokal dan internasional. Masjid As-Safitun Najah, Semarang. Masjid di Indonesia yang tak kalah unik lainnya yaitu Masjid As-Safitun Najah. Masjid ini memiliki bentuk persis seperti kapal Nabi Nuh yang tengah mengapung karena dikelilingi perairan. Masjid As-Safitun Najah didirikan tahun 2014, beralamatkan di Jalan Kiai Padak, Podorejo, Kota Semarang. Masjid ini memiliki 3 tingkat. Tingkat pertama berupa aula dan toilet, tingkat kedua tempat melaksanakan sholat, dan tingkat ketiga perpustakaan. Saking uniknya, bangunan masjid yang berbentuk kapal Nabi Nuh ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berlibur ke Semarang. Beberapa wisatawan atau warga lokal yang berkunjung bahkan tak segan untuk mengabadikan momen berfoto dengan latar belakang bangunan Masjid As-Safitun Najah ini. Jika Anda ingin berkunjung ke masjid ini, Anda harus terlebih dahulu menempuh perjalanan kurang lebih 45 menit dari pusat kota Semarang. Masjid Agung Semarang, Jawa Tengah. Masih di Semarang, terdapat Masjid Agung Semarang yang disebut-sebut mirip dengan Masjid Nabawi di Madinah. Terletak di pusat kota dan berdekatan dengan gedung-gedung pemerintahan, tepatnya di Jalan Gajah Raya, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah umat Islam, masjid ini juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, pusat syair Islam, dan wisata religi untuk para pengunjung yang mengagumi kemegahan arsitektur masjid. Masjid Agung Jawa Tengah termasuk masjid termegah di Indonesia. Masjid Agung Jawa Tengah dibangun pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2006. Pada bagian depan masjid terdapat 6 payung hidrolik raksasa yang dapat terbuka dan tertutup secara otomatis. Payung tersebut merupakan adaptasi dari arsitektur bangunan Masjid Nabawi. Payung raksasa biasanya akan dibuka pada saat sholat Jumat, Idul Fitri, atau Idul Adha, dengan catatan bila angin tidak melebihi 200 knot. Selain itu, Masjid Agung Semarang, Jawa Tengah juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas lainnya seperti perpustakaan, auditorium, penginapan, ruang akad nikah, serta museum perkembangan Islam dan juga kafe di bagian Menara Asmaul Husna. Masjid Raya Sumatera Barat, Padang. Selanjutnya, Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid ini termasuk salah satu masjid terindah di Indonesia. Memiliki bangunan bertingkat 3 lantai, membutuhkan waktu hampir 12 tahun untuk menyelesaikannya dan menghabiskan biaya sekitar 330 miliar. Bentuk masjid ini persegi 4 dengan ujung runcing pada keempat penjurunya.
Hal yang paling mencolok dari Masjid Raya Sumatera Barat adalah masjid tampil tanpa kubah. Sebagai gantinya, atap masjid ini desainnya berupa atap segi empat dengan tiap sudut menjulang ke langit seperti rumah gadang. Selain atapnya yang mirip rumah gadang, juga memiliki corak ukiran Minangkabau di dinding-dindingnya. Ruang utama masjid ini dipenuhi interior ukiran Minang dan kaligrafi. Bagian mihrabnya seperti Hajar Aswad dan terdapat ukiran Asmaul Husna berwarna emas. Masjid Raya Sumatera Barat didesain dengan banyak pintu, sehingga masjid ini dijuluki dengan nama Masjid Seribu Pintu Angin. Di bagian samping Masjid Raya terdapat menara yang bercorak seperti Masjid Nabawi yang ada di Madinah, yang membuat masjid ini terlihat semakin megah. Masjid Amirul Mukminin Makassar. Masjid Amirul Mukminin dinobatkan sebagai masjid apung pertama di Indonesia. Masjid ini bentuknya menyerupai rumah adat tradisional Sulawesi Selatan. Terletak di pesisir pantai Losari, menjadikan masjid ini sebagai destinasi wisata religi yang wajib dikunjungi jika ke Makassar. Masjid Amirul Mukminin terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama untuk jamaah pria, sedangkan lantai kedua untuk jamaah wanita. Masjid terapung ini dibangun tahun 2009 dan menjadi kebanggaan masyarakat Makassar. Di tahun 2012 barulah Masjid Apung ini diresmikan oleh Wakil Presiden yang menjabat saat itu, yaitu Bapak Jusuf Kalla. Pada saat itu Jusuf Kalla juga sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia, mengusung desain modern yang didominasi dengan warna abu-abu dan juga putih, membuat Masjid Mungil ini begitu manis berdiri di pinggir pantai Losari yang tersohor di Makassar. Masjid Agung Natuna, Kepulauan Riau. Masjid Agung Natuna adalah salah satu destinasi wisata religi. Masjid megah ini berdiri di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Bahkan digadang-gadang sebagai Taj Mahalnya Indonesia. Kemegahan masjid ini telah tampak dari bangunan utamanya. Bangunan utama masjid terdiri atas 1 kubah besar, 6 kubah kecil, dan dilengkapi 20 pintu. Di keempat penjuru masjid juga terdapat 4 menara setinggi 17 meter. Hal ini memiliki arti sama dengan 17 rakaat dalam sholat 5 waktu. Pada bagian tertinggi di masjid ini, terdapat kubah utama dengan ukuran terbesar yang melambangkan sifat ihsan. Sedangkan 6 kubah yang lebih kecil merupakan simbol dari rukun iman dalam agama Islam. Di tingkat terbawah ada 12 kubah yang melambangkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selain Taj Mahal, nilai-nilai arsitektur juga mirip masjid lain di dunia, yang umumnya menonjolkan nilai-nilai arsitektur khas Timur Tengah. Masjid ini memadukan desain masjid di Cordoba, Spanyol, Taj Mahal, India, Masjid Nabawi, Arab Saudi, dan ukiran khas Turki. Tak hanya bangunan masjid yang megah, luasnya bangunan pun membuat masjid ini bisa menampung hingga 5.500 jemaah. Namun, jika dihitung dengan halaman yang begitu luas, Masjid Agung Natuna bisa menampung hingga 10.000 jamaah. Itulah beberapa masjid unik yang ada di Indonesia. Sangat indah ya pemirsa, apakah Anda tertarik untuk mengunjunginya? Tahukah Anda, kapan jilbab pertama kali digunakan di Indonesia? Informasi selengkapnya sesaat lagi. Bagi perempuan muslimah, menutup aurat merupakan suatu keharusan. Bahkan perintah tersebut banyak tertera di dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat An-Nur ayat 31. Dan menurut hukum Islam, kata aurat sendiri berarti sesuatu yang dirasa malu jika ditampakkan. Inilah yang kemudian melahirkan keberagaman dalam penerapan fikihnya. Saat ini penggunaan penutup aurat terutama bagian kepala bukan hanya sebagai penerapan fikih saja. Sebab di berbagai belahan dunia, penutup aurat sudah menjadi bagian dari tren busana khususnya bagi para perempuan. Maka tak heran jika penutup kepala saat ini sangat banyak jenisnya. Apa sajakah itu? Nah pemirsa, ternyata terdapat perbedaan antara jenis-jenis penutup kepala yang selama ini sudah biasa kita dengar. Apa sajakah itu? Untuk menelusurinya lebih jauh, asal muasal akan mengajak Anda menelusuri sejarah di balik jilbab beserta tipsnya dalam jelajah waktu dan cerita.
Kaum muslimah tentu saja sudah tak asing lagi dengan istilah hijab dan jilbab. Keduanya merupakan sebutan untuk kain penutup kepala. Meskipun model dan jenis kain penutup kepala selalu berkembang, tetap saja kedua istilah tersebut yang kerap digunakan oleh masyarakat. Walaupun sering diartikan sebagai hal yang sama, namun siapa sangka terdapat perbedaan antara hijab dan jilbab. Dalam bahasa Arab, hijab berasal dari kata hajaban yang memiliki arti kata penghalang. Sehingga segala pembatas yang membuat seorang perempuan tertutupi dari pandangan laki-laki dapat disebut sebagai hijab. Namun dalam keilmuan Islam, hijab merupakan tata cara berpakaian yang pantas dan menutup aurat sesuai syariat agama. Sedangkan jilbab ternyata tidak hanya bermaksud sebagai penutup kepala, sebab sebenarnya jilbab merupakan busana terusan yang berfungsi untuk menutupi seluruh tubuh perempuan kecuali bagian wajah dan tangan. Contoh dari jilbab adalah gamis longgar yang menutupi seluruh tubuh dan panjangnya hampir menyentuh tanah. Selain hijab dan jilbab, masih ada beberapa penutup aurat yang dapat menjadi pilihan untuk digunakan. Apa sajakah itu? Khimar. Dalam Al-Quran, khimar disebut dengan istilah kumur. Kumur sendiri memiliki arti kain yang menutupi kepala, leher, dan juga dada. Tidak hanya bagian depan tubuh, namun bagian belakang tubuh juga tertutup. Tentu saja, khimar dapat menyamarkan lekuk tubuh. Kerudung. Mungkin Anda sudah tak asing lagi dengan kerudung yang sering digunakan para muslimah. Karena kerudung juga pernah menjadi tren di zaman nenek dan orang tua kita terdahulu. Beberapa istri tokoh terdahulu pernah tercatat menggunakan kerudung dalam berbusananya. Seperti Siti Raham istri Buya Hamka dan Ibu Fatmawati istri Presiden pertama Republik ini. Bahkan Ibu Sinta Nuriyah istri Presiden ketiga Gus Dur hingga detik ini masih setia menggunakan kerudung dalam keseharian beliau. Turban. Penutup kepala yang satu ini kerap digunakan sebagian perempuan muslim. Turban dapat menutupi bagian rambut dan telinga. Tak hanya untuk menutupi bagian kepala, turban juga memberikan kesan yang trendy sekaligus glamor. Tidak hanya itu, turban juga lebih praktis untuk digunakan. Turban sendiri sudah terlebih dahulu terkenal di Malaysia. Selain itu, turban juga kerap digunakan oleh para wanita Eropa pada abad ke-17. Memang pada awalnya turban digunakan untuk melindungi rambut dari sinar matahari. Nikab atau cadar dan burka. Selain kerudung dan turban, ada juga nikab dan burka. Nikab adalah kata lain dari cadar, merupakan kain yang menutupi kepala dan hampir seluruh bagian wajah, kecuali mata. Sedangkan burka mirip dengan cadar, namun nyaris menutupi seluruh bagian wajah termasuk mata. Hanya biasanya pada bagian mata terdapat kain kecil seperti jaring untuk memudahkan penggunanya melihat. Pemirsa asal muasal, tak hanya Islam, namun penganut kepercayaan lain pun juga menggunakan jilbab. Salah satunya adalah umat Yahudi Ortodok. Perempuan Yahudi Ortodok mengenakan penutup kepala yang juga menutup hampir seluruh tubuh dan wajah, serta hanya memperlihatkan bagian mata. Kemudian umat Kristen Ortodoks. Umat perempuan ajaran ini juga menggunakan penutup kepala seperti jilbab. Bahkan, mereka sudah menggunakan pakaian tradisional lengkap dengan kerudung sejak masih kanak-kanak. Tidak hanya itu, perempuan penganut ajaran Hindu pun juga menggunakan penutup kepala sejenis kerudung. Hal ini sudah menjadi tradisi yang dijalankan oleh perempuan Hindu. Membicarakan mengenai perkembangan jilbab di Indonesia sendiri, tentu saja tak terlepas dari sejarahnya. Berikut asal muasal merangkum sejarah jilbab di Indonesia. Hingga saat ini, sejarah mengenai jilbab di Indonesia masih dipertanyakan. Namun, menurut salah satu ahli, jilbab pertama kali digunakan oleh perempuan Aceh pada abad ke-17. Meskipun demikian, tidak diketahui persis siapa perempuan pertama yang menggunakan jilbab. 2 abad kemudian, pemakaian jilbab diperjuangkan oleh masyarakat Minangkabau. Saat itu gerakan Paderi turut memperjuangkan pemakaian jilbab di masyarakat. Hal ini juga dibuktikan oleh foto salah satu pejuang kemerdekaan perempuan asal Minangkabau, yaitu Rangkayo Rasuna Said. Menurut kisah yang beredar, mayoritas masyarakat Minangkabau pada masa itu tidak terlalu menghiraukan syariat Islam, sehingga banyak terjadi kemaksiatan.
Maka dari itu, para ulama Padari pun tidak tinggal diam dan terciptalah aturan untuk mewajibkan perempuan menggunakan jilbab. Setelah mengalami perkembangan yang cukup panjang, pemerintah sempat melarang penggunaan jilbab pada masa Orde Baru, baik di sekolah maupun di kantor-kantor. Menurut kabar yang beredar, pemerintah mengkhawatirkan bahwa jilbab akan menjadi identitas politik yang akan mengganggu stabilitas pemerintah. Sehingga pemakaian jilbab pun dianggap sebagai gerakan pemberontakan. Lama-kelamaan pemakaian jilbab pun semakin diterima di masyarakat. Bahkan juga berkembang menjadi tren di kalangan para muslimah. Bukan tanpa sebab, perkembangan ini didukung oleh dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kedua organisasi tersebut telah mengakui bahwa jilbab merupakan pakaian yang ideal untuk muslimah. Bagi Anda yang memilih menggunakan jilbab dalam keseharian, ada tips nyaman menggunakan jilbab ala asal muasal agar tetap nyaman dan trendy dalam penggunaannya. Menjaga kebersihan rambut. Walaupun rambut tertutup oleh jilbab, bukan berarti Anda mengabaikan kebersihan rambut. Justru karena tertutup, kebersihan rambut haruslah sangat diperhatikan. Sebab rambut yang tak terawat dapat mempengaruhi kesehatan kulit kepala. Kulit kepala yang tak sehat tentu saja dapat menimbulkan ketombe dan bau tak sedap. Maka dari itu, selain keramas, penting sekali untuk langsung mengeringkan rambut sebelum memakai jilbab. Rambut yang masih lembab akan memberikan rasa gerah saat memakai jilbab. Mengganti jilbab setiap hari. Sebaiknya selalu ganti jilbab setiap hari. Hindari memakai jilbab yang sudah dipakai tanpa mencucinya terlebih dahulu. Walaupun terlihat bersih dan tidak berbau, tetap saja jilbab yang sudah digunakan sudah terpapar debu dan kotoran. Sebelum mengganti jilbab, pastikan jilbab baru yang akan Anda gunakan sudah dicuci bersih dan benar-benar kering. Hindari memakai jilbab yang lembab karena dapat menimbulkan bau yang tak sedap. Jika perlu, semprotkan pelicin dan pewangi pakaian untuk menambah kesegaran jilbab. Pilih bahan jilbab yang nyaman. Selain menjaga kebersihan, memilih bahan jilbab tentu juga perlu diperhatikan. Terutama bagi Anda yang melakukan banyak aktivitas di luar ruangan. Pilihlah bahan jilbab yang nyaman dan mampu menyerap keringat. Terdapat beberapa bahan yang dapat Anda pilih, seperti kain katun, vol, linen, dan rayon. Tidak hanya jilbab, pemilihan model dan bahan baju juga harus diperhatikan. Sebaiknya pilihlah busana yang cukup longgar dan tidak gerah. Saat ini atasan loose sedang menjadi tren yang dapat Anda jadikan pilihan. Hindari pemakaian baju yang berlayer, terutama saat sedang melakukan aktivitas di luar ruangan. Nah pemirsa, itulah sederet informasi, tips, serta sejarah mengenai jilbab dan penutup kepala. Kembali kepada Anda, yang mana yang membuat Anda merasa nyaman menggunakannya. Semoga bermanfaat ya pemirsa. Pemirsa, apa jadinya bila susu dijadikan sate? Apakah mungkin? Temukan jawabannya sesaat lagi ya pemirsa. Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu terutama bagi umat muslim di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar. Selain rutinitas beribadah yang bertambah, bulan Ramadan juga menawarkan berbagai hidangan unik dan hanya muncul selama masa puasa hingga Hari Raya Idul Fitri. Setiap daerah di Indonesia juga memiliki hidangan-hidangan unik dan khas yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Nah, biasanya kuliner inilah yang membuat Anda merindukan nuansa bulan Ramadan. Untuk itu, Asal Muasal akan mengajak Anda menelusuri hidangan khas Ramadan yang hanya ada di Indonesia dalam jelajah waktu dan cerita. Pemirsa Asal Muasal, hidangan yang hanya ada pada saat Ramadan yang pertama adalah kicak. Kicak merupakan jajanan manis khas Yogyakarta yang sangat unik. Kuliner yang satu ini bisa dibilang unik karena hanya muncul saat bulan Ramadan dan tiba-tiba menghilang pasca Lebaran. Bagi Anda penggemar berat kicak, pasti penasaran kepada kicak hanya ada di saat bulan Ramadan. Padahal, jajanan yang satu ini memiliki penggemar yang jumlahnya tidak sedikit. Awalnya, kicak ini dipelopori oleh Mbah Wono.
yang merupakan warga asli Kampung Kauman Yogyakarta dan sudah berprofesi sebagai penjual makanan sejak lama. Kicak pertama kali dibuat oleh Mbah Wono pada tahun 1950-an. Dijuluki kicak lantaran warga Kauman punya kebiasaan menyebut jadah jajanan dari tepung ketan dengan sebutan kicak. Nah, pada setiap bulan Ramadan, Kampung Kauman disulap menjadi pasar yang ramai dengan pedagang takjil. Saat itulah, Mbah Wono ikut turut berpartisipasi dengan berdagang makanan. Agar berbeda dengan pedagang lainnya, Mbah Wono membuat inovasi yang saat ini kita sebut dengan kicak. Beliau membuatnya dengan bahan dasar beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula pasir, parutan kelapa, potongan nangka, serta daun pandan dan vanili agar aroma kicak lebih wangi. Rasanya yang manis dan lezat membuat kicak jadi makanan yang cocok dijadikan hidangan berbuka. Sejak saat itu, penggemar kicak bertambah banyak. Bukan hanya masyarakat yang berasal dari Kampung Kauman saja loh pemirsa. Hidangan Ramadan yang hanya ada di Indonesia selanjutnya adalah sate susu. Bagi Anda yang belum pernah mendengarkannya, pasti terheran-heran bukan? Bagaimana susu bisa dijadikan sate? Ternyata, hidangan Ramadan khas kota Bali ini adalah sate yang berbahan dasar payudara sapi. Dijadikan makanan khas Ramadan karena sate susu dipercaya mengembalikan stamina setelah berpuasa seharian penuh. Jika biasanya bumbu sate pada umumnya menggunakan bumbu kacang, namun tidak dengan sate susu. Sate susu disajikan dengan bumbu yang berasal dari tepung beras yang dicampur dengan santan, kemudian dicampur lagi dengan aneka rempah-rempah. Dengan begitu, cita rasa yang dihasilkan dari sate susu adalah gurih, pedas, dengan karakter rempah yang terasa di lidah. Sate susu ini biasa Anda jumpai ketika bulan Ramadan di wilayah Denpasar Utara, khususnya di Kampung Jawa. Kalau hidangan yang satu ini, apakah Anda sudah mengetahuinya? Ya, bongko kopior. Dari tampilannya saja sudah menggugah selera ya pemirsa. Bongko kopior adalah sajian takjil khas kota Gresik yang selalu diburu saat Ramadan. Nama bongko kopior ternyata diambil dari singkatan bubur nangka dan kelapa kopior. Sajian ini terbuat dari campuran roti tawar, kelapa muda, pisang, nangka, bubur mutiara, dan siraman santan yang dibungkus daun pisang kemudian dikukus. Jika sajian dengan daun pisang biasanya berbentuk agak padat, lain halnya dengan bongko kopior. Sajian ini sepintas mirip bubur sumsum dengan tekstur yang lebih encer, agak kenyal, dan lembut. Saatnya kita membahas yang segar-segar nih pemirsa. Sajian yang satu ini bernama es timun suri. Rasanya yang menyegarkan, sangat cocok untuk menghilangkan haus setelah seharian berpuasa. Tahukah Anda, timun suri ini tidak sama dengan mentimun. Walaupun bentuk buahnya memanjang dan menyerupai mentimun, secara morfologi dan sitologi, timun ini berbeda. Bentuk dan ukuran bijinya lebih mendekati belewah atau melon. Minuman segar asal kota Gresik ini sudah populer sejak tahun 1970-an loh pemirsa. Dahulu es timun suri ini biasanya dipadu padankan dengan sirup legendaris cap pisang Ambon. Sirup ini yang akan menambah rasa kekhasan dari timun suri tersebut. Namun, lama-kelamaan sirup cap pisang Ambon sudah sulit ditemukan. Tidak lama kemudian, muncullah sirup dengan merek baru, yaitu sirup campole. Salah satu sirup yang cocok dipadukan dengan segarnya es timun suri. Hingga saat ini, es timun suri selalu ada saat bulan Ramadan, khususnya di daerah Jakarta dan sekelilingnya. Mari menuju ke bagian barat Sumatera. Keindahan adat dan budaya Sumatera Barat sangat meriangkan hati. Selain itu, tentunya terdapat juga makanan khas daerah Minangkabau yang hanya ada saat di bulan Ramadan. Lemang. Lemang merupakan makanan tradisional dari tanah Melayu yang berbahan dasar beras ketan yang legit dan campuran santan kelapa yang menghasilkan rasa gurih. Uniknya, cara memasak lemang ini cukup berbeda, yaitu dengan dibakar menggunakan bilah bambu dan memakan waktu yang cukup lama. Dalam sekali masak, lemang ini bisa menghabiskan waktu selama kurang lebih
4 jam loh pemirsa. Bumbu yang dibutuhkan adalah harus bambu yang berkulit tebal karena harus tahan saat dibakar. Jika berkulit tipis dapat merusak rasa lemang itu sendiri. Lemang ini sangat populer di kota tebing tinggi. Produksinya sangat melimpah karena terkenal kelezatannya. Sampai-sampai kota ini disebut dengan kota lemang. Siput laut merupakan salah satu binatang laut yang dengan mudah ditemukan di sepanjang pesisir pantai Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ternyata hewan ini dapat diolah menjadi masakan yang nikmat, yakni dibuat gulai bersama campuran daun ubi. Namun tak setiap saat Anda dapat menjumpai masakan ini. Gulai siput ini hanya bisa dijumpai saat Ramadan saja loh pemirsa. Makanan ini banyak digemari masyarakat lokal karena rasanya yang lezat. Menurut pedagang, gulai siput ini adalah dagangan yang paling laris di bulan puasa. Setiap hari, sedikitnya 30 kg gulai siput habis terjual. Tak cuma enak, harganya pun sangat terjangkau. Cukup dengan merogoh kocek Rp5.000 saja, Anda telah dapat menikmati seporsi gulai siput khas Tanjung Pinang yang lezat ini. Nah pemirsa, itulah beberapa kuliner khas Ramadan yang hanya ada di Indonesia. Jadi, kuliner manakah yang ingin Anda cicipi? Aku mau nyobain ini, apa namanya nih? Fettuccine. Ini berduaan. Lahap amat. Berbicara mengenai kuliner khas Italia, mungkin Anda akan langsung teringat dengan pasta. Ya, sajian menyerupai mie ini memang sudah tak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Sebab, rasanya yang lezat disertai siraman saus kental dan creamy, membuat banyak restoran di Indonesia menjual beraneka macam pasta. Tidak hanya di Indonesia, pasta juga terkenal di berbagai negara lain, termasuk Amerika Serikat. Di New York, sebuah restoran mewah bernama Beast menawarkan menu pasta seharga puluhan juta rupiah. Tak tanggung-tanggung, makanan khas Italia yang terbuat dari tagliolini dengan topping lobster mine dan black truffle dibanderol dengan harga $2.000 atau setara dengan 20 juta rupiah. Karena maraknya sajian pasta di berbagai belahan dunia, kuliner ini memiliki banyak variasi yang cukup terbilang unik. Lantas, seperti apa asal-usul pasta? Untuk itu, Asal Muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah di balik pasta beserta segala keunikannya dalam jelajah waktu dan cerita. Meskipun terkenal sebagai makanan khas Italia, ternyata asal-usul pasta tidak sepenuhnya berasal dari negara tersebut, melainkan ada campur tangan orang-orang Cina dan Arab. Akar dari etnis pasta memang sudah lama diperdebatkan dan banyak memunculkan teori. Teori yang paling terkenal adalah pasta dibawa ke Italia dari Cina oleh Marco Polo, penjelajah pada abad ke-13. Dugaan ini muncul dari tafsir kisah perjalanan sang penjelajah. Di dalamnya, Polo menyebut pasta berasal dari pohon yang menghasilkan tepung. Dari sinilah muncul keyakinan bahwa pasta dibuat dari pohon yang kini dianggap pohon sagu. Teori tersebut selanjutnya menimbulkan pemikiran lain dari para pelancong Venesia yang menganggap bahwa pasta berasal dari negaranya. Bahkan ketika Polo pergi dalam perjalanannya di tahun 1270-an, ada referensi tentang seorang prajurit di kota Genoa, Italia bagian utara yang memiliki sekeranjang pasta berupa makaroni. Tidak berhenti di situ, seabad sebelum perjalanan Marco Polo, ditemukan sebuah catatan mengenai pasta. Lebih tepatnya, pada tahun 1154, seorang ahli geografis bernama Al-Idrisi mengaku bahwa dirinya melihat pasta diproduksi di Sisilia. Oleh karenanya, sejumlah kalangan menduga jika pasta dipengaruhi oleh pertemuan dengan bangsa Arab. Terlepas dari asal-usulnya yang masih diperdebatkan, pasta memiliki beragam jenis olahan dengan tekstur dan bentuk yang terbilang unik. Bahkan di negara asalnya terdapat lebih dari 650 jenis pasta dan hampir setiap tahunnya tercipta bentuk pasta baru. Jenis pasta yang satu ini tentunya sudah sangat familiar di kalangan masyarakat Indonesia. Spaghetti. Dalam bahasa Italia, spaghetti berarti tali atau kecil.
Sesuai namanya, bentuk pasta yang satu ini lurus memanjang seperti tabung yang ramping. Cara menikmatinya pun bervariasi, tetapi yang paling terkenal adalah menyajikan spaghetti dengan saus daging cincang yang ditaburi keju parmesan parut. Penyajian yang demikian bisa disebut spaghetti bolognese. Serupa dengan spaghetti, namun lebih tipis. Itulah pasta Capelli d'Angelo atau angel hair. Pasta yang terkenal dengan ketipisannya, yakni kurang dari 1 mm. Jika dibandingkan dengan spaghetti, bentuk angel hair jelas lebih tipis dan tidak sekenyal spaghetti. Selanjutnya ada fettuccine. Dalam bahasa Italia, fettuccine berarti pita kecil. Bukan tanpa sebab, nama tersebut disematkan lantaran berbentuk pipih dengan permukaan rata dan memiliki lebar sekitar 6 mm. Karena bentuknya yang panjang dan pipih, jenis pasta yang satu ini mirip dengan kue tiaw di Indonesia. Umumnya, fettuccine disajikan dihidangkan bersama saus tomat dengan taburan daging atau carbonara. Kali ini ada pasta yang bentuknya menyerupai pangsit, adalah ravioli. Makanan tradisional Italia yang kerap dijuluki pasta isi. Pasta yang berasal dari kata kerja bahasa Italia, riavolegre, ini terdiri dari adonan pasta tipis dengan isian berupa daging atau keju di tengahnya. Umumnya, ravioli berbentuk bujur sangkar dengan potongan bergaris-garis, sebab dua potong pasta tersebut seringkali ditutup dengan garpu. Untuk penyajiannya, ravioli kerap dihidangkan dalam kaldu atau dengan saus. Selain terkenal, terdapat pula beberapa jenis pasta yang bisa dikatakan langka. Pasalnya, cara membuat pasta tersebut tidaklah mudah, bahkan tergolong sulit. Lantas, seperti apa pasta yang hampir punah ini? Adalah Sufilende, pasta terlangka di dunia. Bahkan, kabarnya hanya tersisa 3 orang yang dapat membuat pasta ini. Mereka adalah Paola Abraini, beserta keponakan dan saudara iparnya. Ketiganya tinggal di kota Nuoro, Italia. Konon, cara pembuatan pasta ini hanya diajarkan kepada para perempuan di keluarga Abraini. Itulah sebabnya, Sufilende hanya bisa dibuat oleh Paola dan keluarganya. Tak hanya itu, cara pembuatan Sufilende ini memang terbilang sulit. Pasta yang namanya berarti benang Tuhan, ini berbentuk serat-serat panjang dan tipis seperti rambut. Untuk mendapat hasil yang demikian, diperlukan kesabaran dan ketelitian. Pasalnya, adonan tepung harus ditarik dan dilipat sampai menjadi 256 helai pasta yang sangat tipis. Bahkan, ketebalannya hanya setengah dari angel hair pasta yang terkenal karena ketipisannya. Tidak berhenti di situ, jika sudah jadi, pasta ini akan direnggangkan pada kawat setipis jarum secara diagonal. Oleh karena cara pembuatan yang sangat sulit, tidak ada orang yang sanggup mempelajarinya. Kabarnya, sudah banyak orang mendatangi Abraini untuk belajar membuat Sufilende. Bahkan, beberapa di antaranya mencoba membuat dengan mesin, namun hasilnya nihil. Tidak hanya itu, chef ternama asal Inggris, Jamie Oliver, diketahui juga menyerah untuk membuat pasta ini setelah 2 jam mencoba. Terlepas dari sulitnya membuat Sufilende, tahukah Anda bahwa sebenarnya tidak semua jenis pasta sulit untuk diolah? Bahkan beberapa di antaranya terbilang mudah dan bisa Anda lakukan sendiri di rumah. Misalnya saja membuat spaghetti bolognese. Maka dari itu, berikut asal-muasal merangkum resep dan cara membuat spaghetti bolognese yang cocok untuk Anda lakukan di rumah. Bahan yang diperlukan untuk membuat masakan ini cukup mudah didapatkan. Bahan utama yang diperlukan adalah spaghetti, bawang putih, seledri, dan minyak untuk menumis. Sedangkan bahan untuk bumbunya meliputi daging cincang, jamur kancing, bawang bombay, buah tomat, saus tomat, pasta tomat, garam, merica bubuk, gula pasir, oregano, basil, dan air. Sebelum membuat sausnya, pastikan Anda memasak spagettinya terlebih dahulu ya pemirsa. Untuk menghasilkan spaghetti yang al dente, Anda hanya perlu merebusnya dalam air mendidih yang sudah dicampur garam selama 9-12 menit. Guna memastikan apakah hasil al dente atau tidak, Anda harus mencicipinya dengan menggigit spaghetti tersebut. Jika teksturnya tidak terlalu lembek dan tidak lengket di gigi, itu pertanda bahwa spaghetti al dente. Adapun untuk membuat sausnya, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah menumis bawang bombay hingga harum menggunakan minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan. Kemudian, masukkan daging giling dan masak hingga berubah warna. Lalu, tambahkan jamur kancing dan tomat beserta saus dan pasta tomat,
gula, garam, dan merica bubuk. Aduk semua bahan hingga rata. Setelah itu, tuangkan air sedikit demi sedikit hingga matang dan meresap. Jangan lupa, tambahkan oregano dan basil ke dalamnya. Terakhir, masukkan spaghetti yang sebelumnya sudah direbus ke dalam saus. Spaghetti bolognese pun siap disajikan. Nah, itu dia sederetan penjelasan mengenai pasta beserta resep spaghetti bolognese. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik untuk membuat resep tersebut di rumah?